Oke, Pak Ari, aku udah send invitation ininya nih, Pak, collab-nya ke Pak Ari. Semoga nyampe. Nah, hai Pak. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah mantap ini. Clear ya teman-teman. Iya, Coba siap. teman-teman yang ada di Gimana sini mau kabarnya? dong kalau misalkan baik Pak Ari, apa kabar Pak? Sehat-sehat kan Pak di sana? Ya, ya, halo teman-teman, Putri, Vivi, Veronica. Mantap, katanya sudah clear Kak Rima. Oke, Pak Ari, boleh diceritain ke Oke, kita nggak Pak? Pak Ari ini kan founder dari komunitas Kopi Gaya. Bisa diperkenalkan ke kita nih Pak, sedikit-sedikit tentang Pak Ari. ya. Jadi Kopi Gaya itu saya create kurang lebih 2014. Nah, awalnya ke sekumpulan teman-teman yang suka gadget waktu itu. Nah, jadi Hmm. waktu itu saya bikin dengan singkatan Komunitas Memakai Gadget Surabaya Sidoarjo Gresik gitu. Nah, dari Oh, kumpul-kumpul itu kita sharing-sharing, kemudian dari sharing-sharing soal gadget, sharing tentang bisnis, akhirnya melebar ke apa namanya usaha masing-masing sehingga di saat ini di 2 tahun terakhir Kopi Gaya saya transisi tidak hanya sekedar pemakai gadget tapi sebagai komunitas pebisnis Indonesia. Nah, apa namanya? Gayanya adalah singkatan Gerakan Amal Jariah. Artinya selain kita berbisnis, hmm. kita tidak melupakan untuk selalu beramal kepada lingkungan kita sehingga amal itu kan macam-macam ya, Kak Rima. Nanti Ya. bisa amal itu berupa finansial, bisa moral dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oh, kalau komunitas Kopi Gaya ini berarti membernya udah berapa Pak dan tersebar di mana aja? Alhamdulillah sudah di seluruh Indonesia ya. Jadi memang Kopi Gaya untuk saat ini komunitas pebisnis Indonesia itu sangat terbuka untuk semua kawan-kawan, tidak Hmm? menerapkan keanggotaan, jadi kita apa free for all, semua yang mempunyai visi untuk meningkatkan bisnisnya, baik itu bisnis mikro, kecil, menengah maupun yang sudah besar itu boleh bergabung di Kabikaya. Nanti apa Oke. namanya di kita itu saling sharing seperti halnya sore hari ini kita sharing seperti itu. Oh, iya aku tuh dapat info Pak Ari ini selain dari founder komunitas, Bapak juga bisnis konsultan ya. Berarti bisnis konsultannya ini di komunitas tersebut ya Pak, dituangkannya dalam program-program di Kopi Gaya ini ya. Ya, karena ada para pengusaha baik itu mikil menengah itu pasti butuh pendamping atau konsultan. Nah, Iya Kopi betul. Gaya juga memposisikan diri sebagai konsultan mereka. Baik itu yang masih mikro pun, kecil maupun menengah, kita ada pendampingan yang berjenjang, mulai dari pendampingan produksi, merek, kemasan, sampai legalitas, sampai dengan pemasaran hingga pembiayaan seperti itu. Oh, ini ada yang nanya nih Pak, Putri Nyenyo. Pak, cara ikut jadi anggota Kopi Gaya gimana tuh Pak? Mungkin beliau punya bisnis terus pengen belajar nih. Ya, ya syaratnya mudah, follow IG dan nanti bisa buka website kopigaya.com. Nah, nanti di situ ada tombol untuk join atau subscribe. Nah, nanti kita bisa masukkan ke WAG yang diinginkan karena setiap Hmm? pengusaha mikro kecil dan menengah tadi kebutuhannya kan beda-beda. Ada yang sudah apa bagus di produksi, maka kita akan dampingi di kategori yang lain seperti itu. Nah, kelas WAG-nya beda-beda. Jadi nggak kita campur jadi satu seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan ada yang mau bergabung, nanti dari timnya Pak Ari akan mengetahui dulu ya bisnisnya itu apa, kebutuhannya apa. Jadi biar Bapak tahu dia akan dimasukkan ke Ya, grup-grup yang mana nanti gitu ada ya. formnya.
Betul, ada form yang diisi sehingga kita tahu dia udah di level mana nih, sehingga kita bisa terapkan pendampingannya sampai mana. Apakah Oh, join itu oke. hanya menambah jejaring atau join itu pengen pendampingan seperti itu. Kalau menambah jejaring aja, boleh aja kita masukkan ke Hmm. semua WAG kita, tapi kalau pengen pendampingan ada WAG khusus yang akan mendampingi mereka, baik itu yang masih belum punya ide mau menjadi usaha, atau sudah punya ide tapi bingung mengimplementasikannya, ataupun sudah punya jalan usaha 1-2 tahun mungkin kurang pengen naik kelas, maka bisa kita dampingi seperti itu. Oke, ini rame banget nih Pak. Ini baru baru awal aja udah banyak banget yang nanya. Ada syaratnya nggak sih Pak untuk bergabung nih Pak? Kalau mau gabung ke Kopi Gaya, Iya. laris laris manis nih Pak hari ini. Ya, boleh DM, nanti DM ke IG-nya Kopi Gaya. Ya. Laris manis. Ya, alhamdulillah teman-teman yang di luar Jawa Timur, kebetulan saya di Surabaya, Karima. Itu Hmm. Kopi Gaya juga punya tim di beberapa wilayah kolaborasi, mau apa kopdar lah istilahnya, mau temu muka mungkin di wilayah lain boleh. Nah, nanti kita infokan ke wilayah-wilayah koordinator di luar Jawa Timur seperti itu. Wah, keren, keren. Pak, ini kan topiknya ini terkait kewirausahaan milenial menuju Indonesia maju nih, Pak. Nah, Kopi Gaya ini sebagai platform dalam konsultasi Ya, berbisnis, program apa aja sih, Pak, yang tersedia untuk membantu wirausaha-wirausaha muda, Pak? jadi paling banyak yang sudah kita apa kelola itu adalah di bidang pemasaran. Nah, sebagai bahwa usaha mikro, kecil dan menengah itu kan penyumbang PDB terbesar ya di Indonesia. Jadi Hmm. ada uh, lebih dari 65% itu merupakan penyumbang PDB. Nah, jumlah orangnya pun yang bergabung di usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh sebab itu, alur dari sebuah usaha, baik itu mikro, kecil dan menengah, itu mulai dari ide jadi bisnis, kemudian punya Hmm. brand, kemudian punya produksi, punya kemasan, punya cara pemasaran, sampai kemudian ekspor, itu Hmm. adalah alurnya. Tapi di bagian terpentingnya adalah penjualan kan. Bagaimana Ya, kita betul. bikin produk bagus, nggak akan berguna kalau nggak laku kan gitu. Nah, oleh sebab Oke. itu kita lebih banyak sekarang ini mendampingi dalam hal pemasaran, terutama pemasaran digital. Nah, kawan-kawan yang sudah tahu mungkin di yang ikut di IG series kali ini ada Hmm. berbagai macam platform digital kan. Nah, tapi Ya. kadangkala punya akun banyak tapi tidak bisa mengoptimalkan. Nah, punya website tapi tidak tahu bagaimana SEO-nya seperti itu. Lah kita kasih nanti edukasinya Oke. seperti itu. Berarti ini program-programnya kalau kita join ke Kopi Gaya dari awal canvassing bisnis modelnya sampai nanti pemasaran, pemanfaatan SEO-nya bakal dituntun ya Pak cara menggunakannya, memasarkan produknya gitu ya. Iya betul. Bahkan bagaimana nanti trik dan tips kita menjadi dominasi di Google Search Engine itu kita Hah? berikan edukasinya sehingga tidak sia-sia kita punya usaha yang nantinya tidak hanya diikuti atau ditransaksikan atau mempunyai pelanggan lokal tapi juga global seperti itu. Keren, keren, keren. Pak, ini perbedaan bisnis UMKM era sekarang sama era dulu tuh apa sih Pak? Ada nggak perbedaan? Ya, jadi setiap zaman itu pasti punya eranya. Nah, sekarang di era revolusi industri 4.0 ini semuanya itu berpacu melalui digital.
Kawan-kawan yang dulu sudah punya usaha 10 tahun bahkan usahanya itu mau nggak mau di era sekarang harus mengikuti apa namanya platform digital, ya kan, cara-cara digital, cara-cara produksi digital, kemasan digital, kemudian promosi digital, semuanya harus melalui itu kan. Nah, itulah yang membedakan. Kalau kita tidak mau melewati itu atau melalui itu, maka kita akan segera ditinggalkan atau lupakan pelanggan. Oleh sebab itu, bagian yang terpenting di saat ini tentu saja bagaimana kita para pelaku usaha itu bisa mensinergikan antara milenial yang sekarang menau dengan pelaku usaha yang sudah melakukan usaha mungkin 5-10 tahun yang lalu sekarang masih eksis seperti itu. Ya, kita tadi tuh di belakang sempat ada obrolan ini apa ya, kalau UMKM sama entrepreneur itu punya beda arti gitu. Aku penasaran banget sampai tadi aku Ya, lupa, betul. tunggu jangan dijawab dulu, nanti kita ngobrol di live gitu. Boleh di-share nggak Pak, apa sih bedanya UMKM sama entrepreneur? Ya, Kenapa itu berbeda Pak? beda. Jadi begini, kalau Karima misalnya punya usaha, katakanlah misalnya bikin kue, kemudian kuenya di packing, kemudian dijual. Berarti bisa bisa produksi, bisa punya brand, bisa ya itu punya Ya, usaha. ya. Tapi kalau apa namanya, tapi belum tentu saat itu disebut entrepreneur. Tapi kalau bagaimana kuenya tadi atau produknya tadi bisa tidak hanya dijual kepada pelanggan yang existing, tapi bisa juga di luar wilayah itu ya, selama ini misalnya hanya bisa dijual di lingkungan kampus atau hanya dijual di lingkungan teman alumni gitu ya, tapi dengan memanfaatkan jiwa entrepreneurnya maka hanya sebuah kue aja maka itu bisa jadi bisnis event organizer, sehingga tidak menutup kemungkinan maka jiwa-jiwa entrepreneur itu yang harus ditumbuhkan, karena kalau seorang entrepreneur pasti pelaku usaha. Tapi pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah, bahkan yang besar pun, belum tentu entrepreneur. Seperti itu. Nah, itu yang jadi Oke. clue pembeda. Seperti itu. Pembedanya tuh maksudnya dari range dia berjualan produknya gitu bukan Pak? Kalau misalkan dia udah uh, Range goes wild, mindsetnya. Nah, range mindsetnya. mindsetnya. Ya, ya. Jadi mindsetnya itu lebih luas, cara pandangnya itu pelaku usaha. Contohnya, misalnya pada saat dia produksinya ada di kota A, kemudian dijual ke kota B. Setiap tahun dia hanya begitu saja. Artinya yang dilaluinya hanya sebuah proses produksi usaha itu aja, tidak bisa berkembang. Nah, tapi kalau seorang entrepreneur, Oke. bagaimana usahanya ini tidak hanya mengembangkan di luar wilayah tadi, tapi juga menjadi sebuah kebutuhan. Sekarang ini gampang ya. Contohnya di kala kita kemarin 6 bulan yang lalu mengalami pandemi, kemudian banyak teman-teman yang di PHK juga, mereka secara terpaksa akhirnya berpindah jalur menjadi pelaku UMKM, ya kan? Nah, tapi keperpindahan itu kan terpaksa. Nah, keterpaksaan itu akhirnya memunculkan bentuk-bentuk bisnis yang sama kan gitu. Tapi kalau jiwanya entrepreneur, maka walaupun produknya sama, tapi itu menjadi unik. Lah, unik itulah yang jarang Oke. para pelaku itu memikirkan. Nah, unik entrepreneur jiwanya. Oke, jadi seorang UMKM itu belum pasti bahwa dia adalah seorang entrepreneur ya, karena pada intinya kalau entrepreneur itu harus punya jiwa, harus Betul. menciptakan produk yang unik dan dia mau terus berinovasi. Gitu Ya, ya, Pak ya? betul. Oke, benar. Aku baru tahu ini perbedaan ini. Pak, tadi ada yang nanya Pak. Ini putrinya Nyopa. Saya barusan buka webnya Kopi Gaya. Pilih menu apa Pak untuk join di komunitas Kopi Gaya? Ini laris Pak, langsung pada mau konsultasi sama Bapak ini. Iya, boleh silakan.
Jadi mindsetnya yang kedua dari entrepreneur itu adalah segala yang kita punya, ilmu itu harus segera ditranslate atau dibagikan. Kawan-kawan yang tadi yang tergabung di Kopi Gaya pun begitu. Pada saat sudah menerima dari kita, maka suatu ketika ada kawan lain yang membutuhkan, kemudian saya rekomendasikan, oh itu hubungi Kak Rima di Jakarta, itu Kopi Gaya Jakarta. Maka harus dengan serta-merta pula menyampaikan, gitu seperti itu. Kalau tidak disampaikan, maka ilmunya hanya berhenti di diri sendiri. Nah, itu salah satu kunci kedua dari seorang entrepreneur. Jadi dia tidak boleh menyimpan ilmu itu terlalu lama untuk dirinya sendiri, harus segera dibagikan. Itulah yang membedakan seorang entrepreneur sejati dari hanya seorang pelaku usaha. Bener, keren, keren, keren. Pak, ini pertanyaan Putri Nyanyo tadi. Kalau dia udah buka web Kopi Gaya, pilih menu apa Pak untuk join di komunitas Kopi Gaya? Tadi bisa lewat DM Instagram Kopi Gaya juga ya Pak ya, kalau mau join ya? Boleh, ya DM aja lebih cepat, atau kalau mau buka-buka websitenya, nanti di situ ada menu buku tamu, nanti kita langsung nge-link ke email kita, akan kita hubungi seperti itu. Keren. Oke. Nah, ini udah rame nih teman-teman yang join. Aku mau ingetin nih buat teman-teman yang join, hari ini kita ada kuis. Kuisnya itu terkait topik yang kita bahas sekarang. Iya, terus bahkan nanti dari Pak Ari bakal ada voucher 1 juta untuk umroh ya Pak ya. Untuk satu orang atau berapa orang nih Pak vouchernya Pak? Vouchernya 2 orang nih. Nanti pertanyaannya dari Kak Rima. 2 orang. Keren banget nih. Nah, teman-teman nanti ada pertanyaan dapat voucher umroh 2 juta dari Pak Ari. Oke, jadi dipantau terus nih obrolan kita ya Pak. Oke, terus Pak lanjut Pak. Pak bisa kasih ke kita nggak sih tips and trick mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam dunia wirausaha? Apalagi buat kita-kita ini yang di umur muda. Ya, yang penting adalah niatnya. Jadi pada saat kawan-kawan, apalagi yang dulu saya memulai usaha itu SMA kelas 2. Nah, SMA kelas 2 sudah punya usaha, namanya dulu pengetikan skripsi. Sekarang banyak orang pegang laptop, tapi kalau dulu kan PC yang warna putih ya. Nah, PC yang warna putih gede itu, kemudian monitor tabungnya gede, ya kan? Kemudian printernya pun putih, ya kan? Nah, pada zamannya dulu itu saya keliling ke beberapa perguruan tinggi membawa motor dengan menawarkan jasa itu. Nah, oleh sebab itu, kalau teman-teman terutama yang milenial sekarang sudah pegang gadget, ya kan, tidak hanya untuk sosial media lalu mencurahkan segala kesumpekannya atau kesenangannya, kegundahannya, tapi gunakan sosial media itu yang paling mudah adalah untuk menjadi reseller. Nah, itu sangat membantu. Keterkaitannya kenapa dengan para pelaku usaha yang tadi saya bilang sudah punya usaha mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, tapi tidak melek digital. Nah, kawan-kawan milenial yang ada di sini, di ruangan ini, mungkin bisa mengambil momen itu, dekati mereka, ayo kita bantu jual dengan cara teman-teman sebagai reseller. Nah, itu yang paling mudah, dapat duitnya cepat, tidak perlu modal, ya kan, modalnya kan cuman pulsa internet aja, ya kan. Nah, kemudian aktif di beberapa platform marketplace seperti itu. Nah, dengan korelasi itulah maka sifat kewirausahaan dari milenial tadi akan sangat membantu pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah pun dimanapun itu menjadi terbantukan dalam hal pemasarannya tanpa mereka sadar gitu. Akhirnya kita bisa pula membuka lapangan pekerjaan itu untuk diri sendiri. Jadi jangan hanya menggantungkan, wah saya harus bekerja di mana nih selesai kuliah, seperti itu. Itu jadi maksudnya dengan menjadi reseller itu menciptakan jiwa-jiwa entrepreneur di diri masing-masing orang ya. Jadi pelan-pelan dulu dari dia jualin lagi sampai akhirnya nanti kan dia punya trigger gimana nih dia harus punya produk sendiri gitu kan. Jadi nggak cuma sebagai reseller gitu ya Pak ya.
Iya, Ya, jadi nanti passion itu akan diketahui pada saat kita sudah memilih, misalnya nih, ada 5 produk yang dipegang di reseller. Ternyata kita setelah ya, jalan, kita 1-2 minggu, kita harus tahu, oh passion saya di produk nomor 2. Nah, maka fokuslah di situ. Jangan semua-semuanya. Kalau semua-semuanya dipegang, ya kan, itu kurang baik. Artinya Anda menjadi tidak fokus. Kalau fokusnya, oke, saya di fashion nih, wah, oke, ya udah, maka produk saya fashion, saya harus tahu produknya ini, walaupun saya bukan yang memproduksi, maka tetap tahu produk ini bahan bakunya apa, kemudian keunikannya apa, sehingga menjadi nilai jual yang baik, dan itu menjadi senang pelanggannya, dan pelanggan itu akhirnya mengira apa namanya, Anda sendiri yang memproduksi, seperti itu. keren, keren. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Ivana Agustina. Pak, saya mau tanya, apa suka Ya, dukanya dalam menekuni bisnis kopi gaya ini, Pak? ya. Kalau ditanya suka duka, banyak sukanya. Jadi gini, di bidang bisnis itu ada atau di bidang usaha itu ada dua. Yang Hmm, kita usaha apa kategorinya produk, barang, dan jasa, ya kan? Nah, oke. kalau teman-teman, terutama yang sekarang ini milenial ini masih mau kuliah atau sedang kuliah atau mau selesai pun, itu saya sarankan gunakan yang jasa ini dulu. Seperti itu. Nah, Jasa. kenapa? Kalau kalian sudah mahir di jasa, maka memilih produk apapun nanti menjadi mahir. Nah, suka dukanya di Hmm, Kopi Gaya itu karena saya memulainya memang dari jasa, kemudian pernah ada di bidang area yang ada produknya, produk fisiknya, kemudian sekarang juga 90% ada di bidang jasa. Maka adalah yaitu oke. tadi kita akan tahu semua dari keluhan usaha itu apa, dan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita sudah punyai dan mereka menjadi senang, itu menjadi kebanggaan kita. Oh, Terima jadi kasih Alteri, websitenya Kepigaya keren. iya. Ini kayaknya langsung pada kepo nih Pak ke websitenya Kopi Gaya. Dari tadi banyak yang nanya gimana cara join. Ya, Biasanya kalau dari Pak Ari merekomendasikan untuk teman-teman yang mau terjun di dunia usaha ini di bidang jasa dulu aja ya Pak ya. Karena dari bidang jasa ini kita akan belajar lebih ya, banyak untuk tahu produk gitu ya. betul. Karena gini, banyak orang yang memulai usaha, Hmm? contohnya dia bisa bikin tadi ya, misalnya ada 2 orang nih, si A dan si B, dua-duanya bisa bikin apa namanya salad katakanlah gitu ya. Hmm, hmm, Bisa, hmm. salad itu mau di model apapun, segitiga, segi empat, apa bulat, apa, dan sebagainya. Tapi pada saat dia tidak mengerti bahan bakunya apa, dia tidak bisa uh, apa improvisasi pada saat, contoh kemarin di pandemi bahan bakunya sulit, ya dia berhenti, maka dia Ya, bukan entrepreneur. Kalau entrepreneur dia bisa mengimprovisasi produk sesi. bahan baku yang nggak ada menjadi bahan baku yang lainnya, tapi tetap namanya produknya salad, seperti itu. Oke, oke. Itu salah satu jiwa entrepreneur sejati ya. Intinya mau berinovasi dan berimprovisasi ya. Oke, Pak. Pak Ari ini kan sebagai Ya, konsultan UMKM level 4 nih, Pak. Seberapa besar sih dampak wirausaha milenial untuk ya. memajukan Indonesia, Pak? Oke, sekarang kita masuk ke wilayah usaha mikro, kecil, dan menengah yang payung besarnya adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, nah, Ya, hmm, kementerian itu membawahi seluruh UMKM yang tadi saya bilang menyumbang PDB terbesar, yang jumlahnya ada 65 juta unit di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur oke, saja oke, ada 9 juta. Nah, oke. artinya bahwa eh, karena saking banyaknya, maka tidak bisa dihandle sendiri oleh kementerian maupun dinas. Oleh sebab itu, Hmm, mereka membuat apa namanya
beberapa titik pendamping di beberapa area yang itu diuji oleh mereka, diuji kompetensinya, sehingga pendamping ini akan mengawal setiap kegiatan, baik itu kegiatan produksi, kemasan, branding, penjualan, pemasaran, sampai perkopral oleh namanya pendamping. Nah, pendamping ini ada beberapa level, kebetulan saya sudah ada di level 4. Level tertingginya ada di level 6. Nah, itu. Nah, keterkaitannya dengan usaha adalah yaitu tadi supaya mereka naik kelas. Nah, naik kelas itu macam-macam persepsinya, mulai dari yang nggak bisa jadi bisa, mulai dari yang sudah punya usaha jadi bisa jualan di luar di luar provinsi, dari jualan di dalam provinsi di Indonesia bisa keluar ke ekspor. Ya, itu tugasnya dari pendamping atau konsultan UMKM seperti itu. Terus kira-kira dampak wirausaha milenial ini untuk memajukan Indonesia itu seberapa besar sih Pak? Kalau dari Kemenkop atau? Nah, betul. Jadi Pak Menteri, Pak Teten itu juga sudah sangat menaruh perhatian yang sangat besar kepada para milenial ini untuk ke wilayah-wilayah usaha, baik itu usaha mikro kecil dan menengah maupun perkoperasian. Nah, saya juga diamanahi sebagai kepala cabang koperasi di Jawa Timur. Nah, cabang koperasi Gensa Jawa Timur. Nah, itu juga isinya kita ambil dari kawan-kawan milenial supaya nanti milenial ini tidak gagap terhadap koperasi seperti itu. Biasanya kan identiknya koperasi itu hanya sekumpulan ibu, ya kan, yang tujuannya simpan pinjam seperti itu. Nah, di wilayah-wilayah yang sekarang banyak sekali koperasi yang sudah dihandle oleh para milenial. Di luar wilayah koperasi pun diharapkan teman-teman milenial mengambil posisi sebagai koneksi yang baik. Jadi connecting dengan mereka. Jadi tadi ada jejaring, ada kolaborasi, ya kan. Kemudian menginformasi, minimal kawan-kawan milenial itu punya sosmed, menginformasikan nih. Yang paling mudah, yang paling dapat manfaat banyak bagi diri adalah temannya, ya kan. Temannya punya usaha apa nih. Kemudian promokan di IG-nya, promokan di Facebook-nya, sehingga itu menjadi satu benefit baik kepada si pemilik usaha, tapi juga kepada teman-teman sebagai pemilik akun sosmednya. Nah, itu adalah salah satu bagian program branding kepada diri. Nanti suatu saat kita akan ngobrol bagaimana personal branding itu untuk kawan-kawan milenial. Oh, udah detail lagi nih ya. Keren banget. Jadi dari Pak Teten, Kementerian Koperasi pun sekarang lagi mau nge-grab teman-teman muda untuk join ke program koperasi ya Pak ya. Oke, keren nih, keren banget Pak. Oke, nah ini ada Kang Dian juga nih Pak. Iya. Katanya sukses Pak Ari Prabowo, keren banget programnya Pak. Nah, nanti kalau kawan-kawan yang ada di sini, misalnya ada kelompok teman yang ada di wilayah lain, mungkin pengen menginisiasi sebuah koperasi, boleh konsultasi ke Kopi Gaya. Iya, ini tadi yang di atas udah banyak yang mau join Pak ke komunitas Kopi Gaya ini, pada pengen belajar sama Pak Ari. Pak, ini last question nih Pak sebelum kita kuis ya Pak ya. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Tari Sayang Mama Papa. Oke, kata Mbak Tari ini sebagai entrepreneur, bagaimana Pak agar kita tetap komitmen pada ide jangka panjang kita Pak? Nah, itu salah satu yang perlu saya ingatkan, komitmen. Nah, komitmen itu sulit, mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi kalau sudah dilaksanakan, akan mengalir dalam darah kita sehingga komitmen itu menjadi bagian dari usaha.
Nah, contohnya tadi yang ditanyakan adalah bagaimana sebagai entrepreneur kita tetap komitmen. Nah, oleh sebab itu tadi kuncinya sebelum komitmen, komitmen adalah fokus. Nah, Oke. kalau belum fokus, maka komitmen itu belum bisa terjaga. Kenapa? Masih mikir sana, masih mikir sana, ya kan? Nah, kalau jadi apa entrepreneur, fokuslah. Oke, saya milih ini nih produk fashion. Oke, saya milih Ya. ini produk kuliner. Oke, jangan semua maunya dipilih, gitu kan? Nah, maka komitmen itu akan terjaga. Nah, kaitannya adalah kepada pelanggan. Pelanggan itu loyal kepada seorang penjual yang komitmen menjaga pelanggannya. Nah, suatu ketika kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang customer relation management. Bagaimana menjaga hati pelanggan, bagaimana mendapatkan hati pelanggan hanya dengan komitmen Iya. tadi. Wih, tadi berarti ini udah ada dua teaser nih. Pertama kita di sini harus belajar terkait personal branding. Abis itu kita juga harus belajar terkait customer relationship ya Pak ya. Aduh. Ya, Oke, keren-keren Pak. Nah, ini ada Mas Google juga join. Hai Mas Google. Oke, teman-teman nih, tadi kayak ya, yang udah aku mention di awal, hari ini kita kuisnya ini spesial banget karena dari Pak Ari akan kasih voucher umroh senilai 1 juta ya Pak ya. Untuk satu orang penjawab apa dua orang nih Pak? ya. Atau satu untuk 2 tiket? Dua, Dua, dua dua kuis orang, berarti ya? dua nama. Oh, dua orang. Ya, dua akun. Oke, dua akun. Oke nih teman-teman, nih spesial banget nih buat yang mau berangkat umroh setelah pandemik. Ini dari Pak Ari lagi mau bagi-bagi voucher umroh nih. Oke, pertanyaannya satu dari aku, satu dari Bapak kali ya. Untuk pertanyaan pertama Oke, dari aku silakan Kak dulu, Rima. gimana Pak? Oke, oke. Tadi itu, Ya, ini boleh. yang menarik sih. Ini menarik buat aku. Tadi Pak Ari sempat mention perbedaan UMKM dan entrepreneur. Apa sih perbedaan yang harus dimiliki oleh entrepreneur sejati? Gitu. Apa perbedaan UMKM dan entrepreneur yang tadi Pak Ari sempat sharing? Ayo teman-teman yang mau dapat voucher 1 juta untuk umroh, habis pandemi kelar, vaksin dibagi-bagi langsung berangkat nih ya Pak. Oke, Ya, oke. vouchernya berlaku 1 tahun. Ya, vouchernya Wah, berlaku mantap. 1 tahun. Mau berangkat Oktober boleh, November boleh, Januari boleh, Februari boleh, sampai setahun ke depan. Sama-sama. Ini aku pengen join nggak bisa ya Pak ya? Pengen ketikin sendiri nih, nggak boleh. Lumayan, hostnya berangkat umroh. Oke, ini udah ada beberapa nih. Oke, ini teman-teman aku ulang lagi pertanyaannya. Sudah ada yang jawab ini. Iya, Oke. tadi Pak Ari sempat mention perbedaan UMKM dan entrepreneur. Apa yang membedakan UMKM dan entrepreneur? Ayo, ayo. Ini pertanyaan esai ini. Jadi yang tercepat, tertepat itu yang Pak Ari tentukan sebagai pemenang nih, Pak. Iya, betul. Oke. Ini udah lumayan nih, Pak. Banyak yang jawab nih, Pak. Coba kita lihat dari Desi PS. Entrepreneur mampu berbagi ilmu dan improvisasi dan mengembangkan usaha ke arah lebih baik. Tepat? Kurang tepat? Apa gimana, Pak? Kurang sedikit. Kurang dikit. Ayo, Mbak Desi, dikit lagi katanya. Entrepreneur Ya, pasti pelaku usaha. ayo Pelaku tambah usaha belum tentu entrepreneur. lagi Mbak Desi. Betul. Ini Jumayasari bilang ini, Ya, entrepreneur pasti pelaku usaha belum tentu entrepreneur. Benar, tapi apa bedanya? Itu yang tadi pertanyaannya. iya pertanyaannya apa bedanya? Entrepreneur sejati menciptakan produk yang sejati menjadikan produk yang sejati menjadikan produk yang baru dipasarkan, komitmen berbagi ilmu. Ayo, 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 tinggal dijahit nih jawaban-jawabannya. Ayo, ayo, siapa yang mau habis pandemi ini langsung berangkat umroh? Dapat voucher 1 juta nih dari Pak Ari, lumayan banget. Rasanya aku kalau boleh join juga, aku pengen ikutan nih, biar host berangkat umroh. Jawab. Masa Kang Bubur doang yang naik haji, host juga mau naik umroh.
Oke, ini Pak, kira-kira mana nih Pak yang jawabannya tepat Pak? Waduh, ini tadi saya mama sampai googling ini kayaknya wirausahawan, Iya, business entrepreneur. copy paste, copy paste. Oke, ini tapi kayaknya Nah, yang Desi tadi, PS itu sudah memperbaiki desi dot ya, desi dot p.s. desi.p.ps. Nah, itu sudah lengkap jawabannya dengan yang pertama tadi. Dia menambahkan ya tidak sekiranya udah langsung mengimplementasikan langsung praktek gitu. Mantap, lengkap banget nih Nah, berarti tadi kan dia sudah perbedaannya jawab bukan di di atasnya udah benar kurang UMKM. dikit. Nah, ini jawaban kedepannya Iya, dia. betul. Iya. Oke, jadi teman-teman yang baru join, perbedaan entrepreneur dan UMKM itu adalah entrepreneur mampu berbagi ilmu yang dipunya untuk sesama dan ilmu itu langsung diimplementasikan ke tindak nyata. Selain itu, tadi juga entrepreneur itu mampu berbagi ilmu dan improvisasi dengan mengembangkan usaha ke arah lebih baik. Wih, lengkap ini Mbak Desi, keren. Mantap, Iya. berarti Mbak Desi menang Oh, ya nih dari Pak ya, Padang. voucher 1 juta. Dari Padang lupanya. Iya, Wah, dari mantap. Padang. Ya, selamat Mbak Desi. Siap. Nanti ada tim kita yang ngekontak Mbak Desi untuk voucher 1 jutanya Iya. ya. Mantap. Oke, satu lagi nih buat teman-teman yang mau nemenin Mbak Desi naik umroh nih Pak ya berarti. Oke, pertanyaannya dari Pak Ari aja Pak. Iya. Ya, oke. Sekarang pertanyaan kedua, kawan-kawan yang Mbak Desi nggak ya. Jadi di pertanyaan kedua ini ingin tahu tadi saya bilang UMKM itu apa namanya memiliki penyumbang terbesar PDB. Nah, ini hanya angka aja. Ya, berapa juta sih UMKM di Indonesia? Tadi saya sudah sebutin di pertanyaan yang Kak Rima tanyakan ke saya. Berapa juta dari Aduh, 268 penduduk Indonesia? Berapa juta itu masuk di kategori usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Sebutin iya. angkanya Aduh aja, Pak, nggak usah persennya, nggak usah tahu jutanya, nggak usah. Ya, tahu Pak Ari hari ini bagi-bagi voucher, saya nggak jadi host, saya mau jadi penonton aja. ya sebutin angkanya aja. Kalau ingat 1 juta berarti cukup jawab satu, tapi kalau jawab satu berarti salah. Iya, ayo Gitu berapa dah. persen sumbangan pada PDP Indonesia? Nah, ini yang benar Ya, ini dapat voucher 1 juta lagi nih buat berangkat umroh ya teman-teman. Iya, ya. ini. Jadi berapa jumlah UMKM dalam juta ya? Sebutin Mm-mm. aja satu berarti 1 juta, 20 berarti 20 juta gitu. Cuman sebutin angkanya aja nggak sejutanya. Jadi biar ngetiknya nggak kelamaan cepet-cepetan. Wih, banyak nih Gitu. orang ramai nih orang-orang Pak. Udah banyak yang jawab nih Pak. Mana nih Pak kira-kira yang benar nih? Bentar, saya lihat ya. Ya, Lima yang puluh, pertama menjawab benar V apa Fili Putri ya. 64,5 juta ya Pak View ya. ya jawaban pertama itu 65 juta. Oh, View L Putri. Ya, nah yang benar 65 apa enam puluh empat akun koma lima Pak? 65. Kalau 65 berarti ini Alteri AL Pak yang jawab pertama. Mana? Oh iya ya, sorry, nggak Iya, kelihatan ketutup. L Terry AL. Betul betul iya. betul betul. Oke, Ya, saya alhamdulillah. scroll ke atas lagi masih ada. Betul, selamat ya. Dari mana L Selamat Terry? ya. Sebutin. Ya, Alteri ini selamat berhak dapat Dari mana L voucher satu Terry? juta untuk berangkat umroh. Aduh, Vio Putri udah hardcore nih Pak kita jadinya. Ini ada cupang Gresik juga. Hai Mas.
Oke, Alteri dari Alteri mana Ayah, sebutin? dari mana nih? Ya, dari Dari rumahnya Jawa, dari kayaknya, Pak. Kalimantan. Oh, Sumatera Barat, Solo. Wih, Sumatera Barat. Mantap. Sip. Iya, mantap, mantap. Oke, Ya. selamat ya buat Desi sama buat Alteri. Kalian berhak dapat voucher 1 juta untuk umroh. Nanti untuk teknisnya seperti biasa akan di DM sama tim kita ya. Nanti akan koordinasi juga sama Pari. Oke. Nah, ini kuis terakhir nih, Ya. kita bikin cepet aja. Ada kuis 50.000 Ya. ring aja buat teman-teman yang bisa jawab tercepat dan tertepat. Pertanyaannya, ini gampang banget nih. Apa kepanjangan dari komunitas Kopi Gaya? Desi karena tadi udah menang, nggak bisa join lagi. Oke, apa kepanjangan dari komunitas Kopi Gaya? Ayo, ayo, yang mau dapat Ayo nilainya 50.000. cepat-cepat. Lumayan nih buat dipakai malam mingguan besok nih. Walaupun kita masih dalam pandemi ini, jangan kemana-mana Wah, dulu ya iya. teman-teman. Kita tetap di rumah. Ya, Lumayan. oke. Ini dari Eka Fadila, Pak. Jawab gerakan amal jariah. Kurang tepat. Kurang tepat. Oke, VWL Putri. Konsultasi pebisnis Indonesia Kopi. Gerakan amal jariah gaya. Kurang tepat. Wah, masih kurang tepat. Ayo, teman-teman, phone a friend, buka websitenya, buka IG-nya. Ayo, tadi yang sempat googling, ini Silakan saatnya. cepat-cepat buka website. Ayo, sampai dengan di layar saya masih Alia Heru ya. Belum ada yang jawab. Hanjaya Mix Chat konsultasi pebisnis Indonesia kurang cepat. Ini konsultasi pebisnis Indonesia, Di gerakan websitenya amal jariah, belum tepat. kurang tepat. Ayo, Ada tiga huruf yang salah itu. harus harus detail teman-teman ini. Oke, oke, ayo, ayo. Halo, Giga Rimba, join. Ayo, ayo, yang mau Ya, 50 jadi ribu saya link kasih aja. clue ya. Saya kasih clue. Saya kasih clue kalau konsultasi itu melakukannya, tapi kalau orangnya apa ayo. Nah, itu clue-nya. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, jadi kalau Aduh, komunitas gampang sih salah. jawabannya. Nah, komunitas pebisnis Indonesia Gerakan Amal Jariah salah. Tapi saya kasih clue tadi, konsultasi itu melakukannya, tapi kalau orangnya apa ayo. Wah, enak ini kalau ujian gurunya kayak Bapak, lulus semua anak-anaknya. Ayo dikit lagi teman-teman. Apa kepanjangan Ayo dari yang Kopi tadi Gaya? Saiful tadi kurang dikit, cuman salah 3 digit, tiga huruf. Tania, ayo dibetulin. Dan Mas Wahyu. Ya, Eka Fadila. Konsultan pebisnis Ayo Indonesia, dibetulin. Kopi Gerakan Amal Jariah. Nah, Ah, betul Pak. ya, siapa itu? Di saya Mantap. kok belum muncul ya? Siapa yang namanya? Kasih tahu nggak ya? Namanya Eka Fadila Pak. Nah, Eka. ini Eka Fadila. Iya, mantap. Wih. Oke, selamat Mbak Eka Fadila. Ya, dari Berhak mana dapat Eka? link aja. Dari rumah Pak, harus Dari dari mana rumah. Eka? Yuk. Oke. Pak, Dijawab dari tadi gitu. oke. Iya, Vio Putri tadi udah jawab, tapi salah jawabannya karena bukan komunitas tapi konsultan ya Pak ya. Oke Pak, ini Ya, nggak kerasa nih udah, orangnya jadi. nggak kerasa udah maghrib. Boleh sedikit closing statement nggak Ya. nih Pak buat teman-teman yang udah nonton? Oke, kawan-kawan seluruh Indonesia yang nonton sharing IKIL dari 99% usahaku ini, teruslah pantau dan ikuti segala aktivitas positif. Yang kedua,
Kalau sudah mengikuti, mendapatkan yang terbaik, jangan lupa di action. Segala sesuatu kesempatan itu bermula kalau di action. Kalau hanya melihat kesempatan, tapi tidak di action, maka kalian hanya menjadikan penonton saja selamanya. Oleh sebab itu, jika sudah mendapatkan ilmunya, kemudian dapat wadahnya, nih kebetulan dari Telkomsel sudah memberi wadah yang sangat bagus, aplikasinya bagus, segera diinstal, kemudian dieksplor di situ. Nah, kawan-kawan akan segera dapat mengactionkannya sesuai dengan passion masing-masing. Jangan memaksakan diri, oh saya ikut temannya karena satu kampus, udah saya ikut fashion aja, jangan. Tapi passionnya di mana? Lah itu lakukan. Siap. Dan yang terakhir, menjadikan amal kalian itu bisa dinikmati orang lain. Sebab bagaimanapun hidup kita tidak akan lama, ya kan? Oleh sebab itu yang kita cari hanyalah pemberat dari amal jariah kita. Dari saya, Ari Prabowo, founder Kopi Gaya. Sampai ketemu, semangat. Ya, semangat semua teman-teman. Makasih banget Coach Pak Ari, ini sangat inspiring hari ini, apalagi dengan kuisnya ini super ramai banget tadi. Oke, makasih banyak ya Pak untuk sharing-sharingnya hari ini. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Ini masih banyak banget yang harus kita diskusin ya Pak ya, karena ini masih dari awal bisnis dimulai kita belum bahas terkait pemasarannya, customer relationship-nya tergimana gitu. Oke, sampai ketemu lagi Pak Ari. Nah, teman-teman, hari ini tadi udah pada nonton kan, seru banget live-live yang ada di Instagram UMKM Pemersatu Nusantara ini. Hari Senin kita akan ada lagi bareng UMKM lainnya yang pastinya akan ada tips and trick yang seru banget untuk di-share dan kuis-kuis hadiah yang bakal kita bagi-bagikan. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk tadi yang belum dapat kesempatan untuk menang kuisnya, nanti kita akan ada kuis lagi setelah ini langsung di forum diskusi aplikasi 99 Usahaku, dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan link aja sejumlah 250.000. Nah, jangan lupa langsung ke forum diskusi aplikasi 99 Usahaku untuk menangin kuisnya ya teman-teman. Kalau yang belum download dan register, pakai referral code-nya Usaha OIG. Kalian bisa dapetin 2 GB. Ya, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di hari Senin.